Hai, Shalom Baritoyud. Selama pandemi COVID-19 ini, kita akan bisa bertemu di ibadah online kita setiap hari Sabtu, jam 5 sore. Dan jangan lupa ya, disertai dengan doa puasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pastinya luar biasa dong. Kalau di dalam Tuhan kita harus luar biasa. Amin. Amin. Tiba saatnya kita di hari ini mau worship bareng-bareng nih Kak. Pada siap belum sih teman-teman untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita untuk memuji Tuhan hari ini? Mari kita siapkan hati kita. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau minta penyertaan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami yang luar biasa. Sungguh mengucap syukur Tuhan pada hari ini Bapa. Kau mempersiapkan kehidupan kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk tertuju kepadamu hari ini Bapa yang baik. Pimpin setiap kami Tuhan yang ada di sini. Sebagai pelayan-Mu Tuhan, juga bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Bapa yang baik. Kau jangkau setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau tilik setiap hati kami Tuhan, supaya mau benar-benar Tuhan menjadi penyembah yang benar Tuhan. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan di hati kami. Beracaralah di hati pikiran kami Tuhan, supaya benar-benar Tuhan yang kami naikkan ini adalah pujian yang manis di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita Tuhan. Mari kita siapkan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau puji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hidup kami Tuhan Yesus untuk datang kepada-Mu Bapa yang baik. Kami tolak segala yang mengganggu kami Tuhan saat ini Bapa yang baik. Kami mau puji Engkau Tuhan Yesus. Segala pujian bagi nama-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang hidup. Sebab Kau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Engkau Bapa yang tak pernah meninggal. Kami mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau membuka mulut kami, bahkan hati kami Tuhan, untuk tertuju kepadamu Bapa yang baik. Kami siapkan diri kami kepadamu Yesus. Engkau Bapa yang setia. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang setia Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Yesus. Segala pujian, naikkan pujian-Mu di hadapan Engkau ya Allah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Amin. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau
pujian bagimu. Hanya Yesus. Bersuka di hadapanmu Yesus. Terpujilah namamu Bapa, diagungkan namamu Yesus. Kuasamu tak terbatas Tuhan, kuasamu Yesus melebihi namamu masuk. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengubah hidup kami Tuhan Yesus untuk menjadi yang baru. Amin. Kami mau tersungkur di altar-Mu Tuhan, membangun mezbah doa. Pujilah namamu Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan, karena Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan Yesus. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Kami mau sujud
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu ada pemulihan terjadi Tuhan. Kami tahu ada mujizat Tuhan. Kami tahu ada kemenangan yang akan kami raih ketika kami datang ke hadapan-Mu, ketika kami sujud di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan Kau siapkan hati kami, Kau siapkan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan ditabur Tuhan boleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Kau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kau sucikan layakkan di hadapan-Mu. Biarlah Bapa apa Tuhan yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, Engkau taruh di bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom pemuda Barito Youth, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan menyertai kita semuanya, amin. Amin. Teman-teman, sepanjang bulan Agustus ini kita membahas misi yang kedua dari Favor atau perkenanan Allah, yaitu repentance atau pertobatan. Selama 2 minggu kemarin berturut-turut selama awal daripada Agustus kita sudah membahas tentang pertobatan. Dan kita akan melanjutkan pertobatan dari sisi-sisi yang lain. Jangan lupakan ayat mas kita di dalam Yeskiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Inilah sebuah peringatan daripada Tuhan melalui Nabi Yeskiel kepada bangsa Israel untuk melakukan sebuah pertobatan. Tuhan tidak berkenan kepada kematian kita orang-orang anak-anaknya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak muda yang bertobat dari jalan kita yang jahat. Repentance itu adalah pertobatan berbalik 180 derajat dari dosa kepada keselamatan, dari jalan setan kepada jalan Tuhan, dari sesuatu yang tidak benar menjadi sesuatu yang benar, dari kematian kepada kehidupan. Itulah pertobatan yang sejati. Dan hari ini tema kita adalah tentang berubah atau mati. Teman-teman mau berubah atau teman-teman mau mati binasa? Mungkin saat ini kita masih hidup teman-teman, tetapi nanti di saat kekekalan, apakah kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada kebinasaan atau kematian? Oleh karena itu pertobatan ini sangat penting. Sesuatu yang mungkin saat ini tidak populer, tetapi ini adalah sesuatu yang dasar, yang penting, yang harus kita lakukan. Bukankah orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan sebuah pertobatan? Pada saat kemarin Sabtu yang lalu ya, kita membahas tentang pertobatan daripada Daud, yaitu tentang dosa persinahannya dengan Batsheba. Dan sekarang kita akan melihat sisi pertobatan daripada Daud melalui kisah yang lain. Mari kita dibuka Alkitabnya di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21. 1 Tawarik pasal yang ke-21. Kita lanjutkan tentang pertobatan daripada Daud. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam Kisah Rasul nanti teman-teman bisa baca sendiri, dia adalah God's own heart, seorang yang ada di hati Tuhan karena saking berkenannya sampai Tuhan memberikan sebuah predikat itu. Dan kita harus meneladani pertobatan daripada Daud, bukan dosanya tetapi pertobatannya yang harus kita teladani. Nah, suatu saat Daud ini setelah sekian lama dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, dia melakukan dosa yang lain lagi teman-teman. Daud raja yang luar biasa tetapi tidak sempurna. Dia jatuh bangun di dalam dosa. Tapi kebaikan apa yang kita dapat dari Daud adalah dia mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat kepada jalan kehidupan, dan dia mau diingatkan oleh Tuhan. Dan kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21. Sebelum ke 1 Tawarik 21 saya review dulu ya. Nanti teman-teman kalau ada waktu di rumah silahkan baca mulai dari 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Kita tidak akan baca sekarang, tetapi saya review bahwa pada saat itu Daud mengalami sebuah kemenangan peperangan dengan bangsa-bangsa lain.
Sebelumnya dia mengalami kemenangan peperangan dengan Bani Amon. Lalu nanti dilanjutkan 1 Tawarik 20 ayat 4-8 di sana peperangan melawan bangsa Filistin dan Daud beserta orang-orangnya ini mengalami sebuah kemenangan. Padahal kalau nanti teman-teman baca itu ayat yang cukup singkat, di sana orang Filistin ini adalah orang yang tidak main-main. Fisiknya itu gede-gede teman-teman. Saudara daripada Goliat, orang-orang raksasa pada zaman itu. Dan orang-orang Filistin ini kalau dikatakan di dalam 1 Tawarik 20 ayat yang ke-6, mereka ini bahkan saking gede, saking raksasanya, mereka ini punya jari lebih banyak dibandingkan dengan orang normal. Kita orang normal masing-masing jari kita adalah 5 kali 4, 20. Sedangkan mereka yang berperawakan besar sampai jarinya ini masing-masing ada 6, jadi total 24, saking gedenya. Secara fisik tentu Daud beserta orang-orangnya itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Kalah mungkin kalau dibandingkan dengan orang Filistin. Bisa saja mereka kalah di dalam perang, tetapi Tuhan memberikan sebuah anugerah. Ada penyertaan, ada karya Tuhan di sana, yaitu mereka menang melawan bangsa Filistin. Tetapi kita masuk ke dalam ayat yang ke 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat, apa yang terjadi dengan Daud dan dosa apa yang dilakukan setelah dia mengalami kemenangan dengan bangsa Filistin. Di sana ada judul perikopnya tentang pendaftaran dan hukuman. Saya bacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat 4, nanti kita lompat mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Pada saat itu Daud terbujuk. Kalau iblis membujuk berarti ada sesuatu yang salah. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau iblis membujuk kita berarti ada sesuatu yang dosa teman-teman. Dan Daud pada saat itu terbujuk oleh bujukan iblis. Apa itu? Ayat yang kedua, yaitu bujukan untuk menghitung orang Israel. Kenapa menghitung orang Israel ini kok sebuah dosa teman-teman? Padahal hanya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak menipu orang atau tidak membunuh orang, tidak merugikan orang lain, hanya menghitung. Tapi kenapa dianggap sebuah dosa oleh Tuhan? Ayat yang kedua, lalu berkatalah Daud kepada Yoab. Yoab ini adalah panglima Daud, dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan? Oleh karena hal itu, Yoab tahu bahwa menghitung atau melakukan sensus terhadap orang Israel itu adalah sebuah kejahatan di mata Allah. Dan itu tidak benar. Kenapa demikian? Kita bahas nanti ya. Kita lompat dulu di ayat yang ke-7 untuk menyingkat waktu. Nanti teman-teman baca sendiri full semua ayatnya, satu pasal itu tentang dosa daripada Daud dan juga pertobatannya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Ini kita lompat ya supaya singkat karena recording ini terbatas. Ayat yang ke-7, tetapi hal itu jahat di mata Allah sebab itu dihajarnya orang Israel. Penghitungan terhadap orang Israel itu dianggap sebuah kejahatan di mata Allah. Kenapa teman-teman? Karena sebenarnya kemenangan terhadap orang Filistin itu adalah sebuah karya Allah. Tetapi dengan Daud menghitung orang Israel, berapa sih sisanya hasil kemenangan dia melawan orang Filistin? Seolah-olah Daud ada kesombongan di dalam hatinya bahwa itu adalah hasil karya Daud dan juga pasukannya. Dan Tuhan tidak mau kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Tuhan tidak mau Daud juga jatuh di dalam dosa kesombongan seolah-olah kemenangannya itu adalah karena Daud dan juga pasukannya, bukan karena karya Allah. Bayangkan orang-orang besar, raksasa seperti itu tidak mungkin. Seharusnya secara logika kita teman-teman mereka itu menang. Dilihat dari fisiknya saja seharusnya kalah. Tetapi kalau sampai Daud dan orang-orangnya mengalami sebuah kemenangan terhadap bangsa Filistin, itu adalah karya daripada Tuhan, campur tangan Tuhan, sudah pasti.
tidak bisa ditawar lagi teman-teman. Itu semuanya adalah karya daripada Allah. Tetapi mulai timbul kesombongan daripada Daud untuk menghitung orang Israel, sehingga seolah-olah Daudlah yang berjasa terhadap kemenangan itu. Oleh karena itu hal yang jahat di mata Tuhan. Demikian juga kalau kita jatuh di dalam dosa kesombongan, Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan kita teman-teman. Siapa yang sombong dia akan direndahkan. Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati dengan kesombongan kita. Mungkin saat ini kita juga punya kesombongan lain ya. Saya bisa main musik kok, permainan musik saya oke. Saya bisa nyanyi, suara saya bagus. Saya bisa pelayanan dengan luar biasa, itu karena talenta saya. Padahal itu semuanya adalah campur tangan Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya teman-teman. Kita ini hanya alat daripada Tuhan. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang lain dari yang lain, itu semuanya adalah karya Tuhan. Sama sekali kita ini bukan karena kita, tetapi karena Allah. Kita lanjutkan, apa yang kita bisa pelajari daripada pertobatan Daud, ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Dari ayat yang ke-8 ini kita dapatkan poin pertama dari pertobatan Daud atas dosa kesombongannya. Teman-teman bisa catat di Alkitab bukunya masing-masing untuk nanti bisa mengingat. Poin pertama adalah bahwa yang dilakukan Daud dengan pertobatannya adalah dengan kalimat "aku telah berdosa", aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Itu adalah wujud di mana Daud mengakui dosanya. Tanda pertobatan pertama adalah kita mengakui dosa kita. Jadi poin pertama catat, yaitu Daud mengakui dosa. Apa yang dilakukan Daud? Daud mengakui dosa. Yang pertama, selanjutnya ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad. Kalau pada saat dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batsheba dan akhirnya melahirkan dosa pembunuhan terhadap Uria, Tuhan menyuruh Nathan untuk mengingatkan Daud. Tetapi pada saat Daud ini jatuh di dalam dosa kesombongannya, Tuhan memerintahkan kepada Gad, seorang pelihat Daud, untuk memberitahukan dan mengingatkan Daud akan dosanya. Ayat yang ke-10, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Tuhan memang mengampuni teman-teman. Kalau kita memohon ampun terhadap dosa dan kesalahan kita, kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni, tetapi tetap ada konsekuensi dosa yang mengikuti. Dan di sini konsekuensi yang diterima oleh Daud, Tuhan memberikan 3 pilihan. 3 hal dihadapkan kepada Daud. Melalui Gad, Tuhan bilang seperti itu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. Ada 3 pilihan, apa itu? Ayat yang ke-12, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi Tuhan memberikan 3 pilihan konsekuensi, mau 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh, kemudian atau satu lagi adalah 3 hari pedang Tuhan, yaitu penyakit sampar. Dari ketiga-tiganya ini yang serba 3 ini teman-teman, tidak ada sesuatu pilihan yang enak. Dan mungkin saya kalau dihadapkan hal seperti ini, saya nggak bisa memilih yang mana, karena semuanya adalah konsekuensi yang sangat berat. Ayat yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Poin yang kedua dari ayat yang ke-13 kita dapat, boleh dicatat, yaitu Daud dengan rendah hati mau menerima konsekuensi dosa walaupun sangat berat untuk memilih ketiganya. Tidak ada pilihan yang enak teman-teman, tetapi mau tidak mau dia harus memilih atas konsekuensi dosa yang terjadi. Dan Daud memilih untuk lebih baik Tuhan, aku jatuh di tangan Tuhan, karena jatuh di tangan Tuhan itu Tuhan masih penuh dengan kasih sayang dibandingkan dengan aku jatuh di tangan manusia. Ayat yang ke-14, apa yang dipilihkan oleh Tuhan kepada Daud,
Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Akhirnya 3 hari penyakit sampar pedang Tuhan itu yang terjadi teman-teman. Dan akhirnya ada 70.000 orang Israel yang meninggal. Ayat yang ke-15, pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesalah ia. Bayangkan, ini betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang sama kita, teman-teman. Walaupun dia mendatangkan sebuah konsekuensi dosa, tetapi Tuhan pun juga punya rasa menyesal telah memberikan sebuah hukuman yang demikian kepada Daud. Karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu, lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, seperti ngambang seperti itu, teman-teman. Dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkannya ke atas Yerusalem. Begitu pedang itu diacungkan seperti ini, teman-teman, maka satu persatu daripada orang Israel itu akan mati karena penyakit sampar. Bukan malaikat itu yang menghunuskan pedang ke masing-masing orang, bukan, tetapi kalau pedang dihunus, tulah itu mulai berjalan ke masing-masing daripada orang Israel dan satu persatu akan mengalami kematian. Ayat yang ke-16, ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara langit dan bumi dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Bayangkan, ini sebuah permohonan Daud kepada Allah. Tuhan, yang menghitung orang Israel itu saya, yang berdosa itu saya, Tuhan. Tetapi kenapa kok konsekuensinya itu terjadi terhadap umatku, umat Israel? Lebih baik Tuhan kaum keluargaku yang kena, tapi kenapa mereka yang tidak berdosa ini yang mendapatkan konsekuensi? Ini juga sebuah peringatan kepada kita, teman-teman. Kita pikir ulang kalau kita mau berbuat dosa, bahwa itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Allah. Pada saat kita berbuat dosa, bisa jadi, teman-teman, konsekuensinya itu konsekuensi yang terjadi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Hukuman yang terjadi itu belum tentu hanya kepada kita, tapi juga kepada orang-orang yang kita pimpin. Kalau engkau sebagai seorang leader dimanapun engkau berada, sebagai seorang pemimpin, maka kita harus berhati-hati ketika kita berbuat dosa. Bisa jadi orang-orang yang kita pimpin pun juga akan mengalaminya. Bayangkan kalau presiden kita misalnya, ini contoh saja ya teman-teman, presiden kita melakukan sebuah dosa, tapi yang mengalami konsekuensi dosa itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Gimana itu rasanya, teman-teman? Tentu presiden kita dengan sedih hati, Tuhan, saya yang melakukan dosa, tetapi kenapa rakyat saya yang mengalami konsekuensi daripada dosa tersebut? Ini sesuatu yang berat bagi Daud, dan bahkan 70.000 daripada orang Israel itu mati. Nah, tadi itu nanti baca teman-teman berikutnya ya, ayat-ayat berikutnya saya review aja sedikit, bahwa tadi malaikat Tuhan kan berada di dekat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ornan itu adalah nama daripada orang yang punya tempat pengirikan. Tempat pengirikan itu adalah tempat di mana memisahkan antara gandum dengan bijinya, sehingga didapatkan biji gandum. Nah, itu adalah namanya tempat pengirikan. Dan malaikat Tuhan sedang berdiri di situ, sedang menghunus pedang, dan begitu pedang terhunus, maka satu persatu orang-orang Israel akan mati. Dan dengan Daud mengatakan itu, Tuhan, tolong supaya rakyatku tidak terbunuh seperti ini. Lalu selanjutnya nanti baca di ayat 18 dan seterusnya, Tuhan menyuruh kepada Gad untuk mengatakan kepada Daud untuk mempersembahkan korban supaya tulah itu berhenti. Dan Gad meminta kepada Daud untuk mempersembahkan korban mezbah di hadapan Allah di tempat pengirikan tersebut. Dan akhirnya singkat cerita, Daud ini meminta tempat pengirikan itu kepada Ornan, mau membelinya, teman-teman, dengan harga penuh. Tetapi
Ya, kita baca dulu ya, biar lebih ini di dalam ayat yang ke-22. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan ini kepadaku dengan harga penuh supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah. Dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian, semuanya itu kuberikan. Jadi Ornan ini sangat baik hati teman-teman, mau memberikan gratis tempat eret-eretan daripada pengirik, gandum, tempat untuk mezbah korban bakaran itu mau dia berikan gratis buat Daud supaya tulah itu berhenti. Tetapi ini hal ketiga ya, poin ketiga yang harus kita teladani dari seorang Daud. Di dalam ayat yang ke-24 apa yang dikatakan Daud kepada Ornan? Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Daud gak mau yang gratisan teman-teman, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Luar biasa, Daud punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Ketika dia mau mempersembahkan mezbah pertobatan di hadapan Tuhan, dia tidak mau memberikan yang gratisan teman-teman, tapi dia mau bayar harga untuk pertobatannya. Inilah sebuah nilai. Apakah kita juga menjadi anak-anak muda yang punya nilai yang seperti ini, mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan dengan mau bayar harga? Ini juga harus kita renungkan teman-teman. Jangan mau yang gratisan teman-teman. Kalau memang Tuhan kasih gratisan dan kita nggak bisa menolak lagi, ya it's okay gitu, itu berkat. Tetapi jangan sampai mental gratisan itu ada di dalam kehidupan kita. Kayak kita harus berani bayar harga untuk apapun itu kalau untuk Tuhan teman-teman. Dan luar biasa nilai ini harus kita lihat daripada Daud, harus kita teladani daripada Daud, supaya kita juga hidup berkenan. Oleh karena itulah Daud mendapatkan sebuah predikat berkenan di hati Allah. Kalau teman-teman lihat contoh ya ini ya, contoh bayar harga itu bukan hanya terbatas sama materi uang saja teman-teman, tetapi juga bayar harga itu luas konteksnya. Kalau teman-teman yang sedang melayani saat ini, pemuji, pemusik, ada soundman, ada videografer, ada si tata layanan, mereka mau bayar harga waktu yang terbaik untuk Tuhan. Seharusnya mereka saat ini istirahat di rumah tetapi mau melayani seperti ini adalah wujud juga contoh daripada bayar harga. Mereka juga sebenarnya capek, saya pun juga capek teman-teman, tetapi mau bayar energi untuk melakukan sebuah pelayanan kalau itu untuk Tuhan, kita lakukan dengan benar-benar membayar harga. Jadi bayar harga di sini tidak hanya terbatas sama uang semata, tetapi adalah juga hal-hal yang lain. Konteksnya sangat luas. Dan kita teladani poin yang ketiga yang kita teladani daripada pertobatan Daud, yaitu Daud mau bayar harga untuk pertobatannya, bahkan untuk mempersembahkan mezbah pertobatan di hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Akhirnya Daud membayar tempat itu, dan akhirnya apa yang terjadi nanti teman-teman baca mulai dari pasal yang ke-22 dan seterusnya. Buah daripada pertobatan Daud atas dosa kesombongannya di tempat itu, apa yang terjadi selanjutnya? Daud di situ mendirikan bait suci yang pertama, teman-teman. Walaupun Daud bukan yang membangunnya, nanti akan dibangun oleh Raja Salomo, tetapi kita melihat buah daripada pertobatannya. Bait Allah dibangun di tempat pengirikan Ornan itu. Dan ini juga harus menjadi perenungan buat kita. Ada 3 hal secara view ya, yang kita bisa pelajari daripada pertobatan Daud. Yang pertama, Daud mengakui dosanya di ayat yang ke-8. Kita juga harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, dari ayat yang ke-13, kita dapatkan bahwa Daud menerima konsekuensi dosa dengan rendah hati. Kita pun juga pikir lagi teman-teman, kalau mau melakukan dosa, pikir lagi. Pikir ulang karena konsekuensinya belum tentu itu buat kita, tetapi juga bisa mengarah kepada orang-orang di sekeliling kita, bisa merugikan mereka teman-teman. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ini nilai yang ditanamkan melalui firman ini dari kejadian Daud. Dan poin yang ketiga dari ayat yang ke-24, Daud mau bayar harga untuk pertobatannya. Kita juga harus menjadi anak-anak muda yang demikian. Akui dosamu, kemudian kalau engkau memang sudah terlanjur
berbuat dosa, terima konsekuensi dosa yang Tuhan berikan kepada kita, dan yang terakhir, bayarlah harga untuk pertobatanmu. Kalau engkau mau berubah, teman-teman, maka lihatlah, nanti pasti akan ada buah-buah pertobatan selanjutnya di dalam masa depanmu, juga masa depan saya. Kalau saya mau bertobat, pasti ada buah pertobatan yang kita akan lihat di masa-masa berikutnya. Tetapi kalau engkau mau mati, ya silahkan. Tuhan tidak memaksakan kita mau mengikuti apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang Dia kehendaki adalah supaya kita bertobat dan tidak binasa. Tetapi kalau teman-teman mau binasa, ya silahkan. Tapi inilah yang Tuhan mau ingatkan bagi kita semuanya. Mau berubah atau mau mati. Kalau mau berubah, saat ini juga mari kita akui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita renungkan firman ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Seperti seputih bulu domba, Tuhan. Engkau tak pernah, Tuhan, membiarkan kami binasa, Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau tak pernah melupakan kami. Engkau ingat kami bahwa kami ini adalah debu, Tuhan. Engkau juga tak pernah melupakan, menghapuskan, Tuhan, segala sesuatu, Tuhan, nama-nama kami dari kitab kehidupan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa mengampuni kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Seperti seputih bulu domba, Engkau mengampuni setiap dosa kami. Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami, Tuhan. Mari Bapa, saat ini biarlah firman ini boleh merema di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud yang berkenan di hati-Mu, Tuhan. Yang mau mengakui segala pelanggarannya. Kami tidak sempurna, demikian juga Daud tidak sempurna. Kami tidak mau meneladani dosanya yang jatuh dalam dosa kesombongan, tapi kami mau meneladani pertobatannya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Anak-anak mudamu seringkali jatuh dalam dosa kesombongan. Mungkin kami sombong dengan jabatan kami di kantor Tuhan. Mungkin kami sombong dengan harta kami. Mungkin kami sombong dengan talenta-talenta kami, Tuhan. Kadang tanpa kami sadari kami sudah angkuh di hadapan-Mu. Kadang tanpa kami sadari, Tuhan, kami ini meninggikan diri kami sendiri, Tuhan, bukan Engkau. Ampuni dosa kami, ampuni pemuda-pemuda yang ada, Tuhan. Kami mau bertobat. Haleluya. 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 Tak kau lupakan diriku, Tuhan. Haleluya. Tak kau lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak kau hapuskan namaku, Tuhan. Kau hapuskan namaku Dari kitab kehidupan. dari kitab kehidupan. Haleluya. Tetap mau mengakuinya di hadapan Bapa. Tak kau lupakan diriku. Lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu, Tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu, Kau Tuhan. meninggikannya Haleluya. Haleluya, di hadapan Yesus. malaikat-Mu. Tak kau hapuskan
hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Betapa Engkau sayang dengan hidup kami Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tak mengakuinya di hadapan Bapa. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Kau tak malu Terima kasih Tuhan. di hadapan Haleluya. Bapa. Haleluya. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah Tuhan. Haleluya. Walau dosaku merah bagaikan kesumbat, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau hapuskan namaku Yesus. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah
Seringkali kami jatuh dalam dosa kesombongan Tuhan. Seringkali kami angkuh di hadapan Engkau. Kadang-kadang kami tidak menyadari bahwa semua adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Semua adalah karunia daripada Engkau. Bahkan keselamatan kami Tuhan adalah karunia kasih yang daripada Engkau Tuhan. Tapi kadangkala kami mempermainkan Tuhan keselamatan kami. Kadangkali kami menyalipkan Engkau kesekian kali Tuhan dengan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Roh Kudus. Engkau yang sudah memutihkan dosa kami seputih bulu domba Tuhan. Tak kau ingat lagi kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan untuk menjaga keselamatan yang daripadamu dengan pertobatan kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada sekali selamat tetap selamat. Kami harus menjaganya Tuhan. Sampai nanti kami kembali kepada Engkau. Sampai nanti Engkau datang Tuhan. Kami harus tetap berada di dalam pertobatan setiap saat di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, buat sore hari ini Tuhan. Engkau telah menjamah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang tidak pernah hilang daripada kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah terus ada api daripada Roh Kudus membara di dalam setiap hati kami. Walaupun penyembahan kami online Tuhan, tetapi tidak membatasi hadirat-Mu Tuhan mengalir di setiap pemuda yang ada Tuhan. Biarlah ada pertobatan-pertobatan yang kami lakukan Tuhan. Dan ada buah-buah Tuhan yang akan kami lihat di masa depan kami. Allahku adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, mengingatkan kami akan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, tahun ini kami mau belajar Tuhan untuk stick pada visi yang daripada Engkau Tuhan. Berkenan di hati Engkau melalui pertobatan-pertobatan kami. Itulah Tuhan yang Kau firmankan melalui Yeskiel. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kami pemuda-pemuda Barito Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Mengucap syukur buat intimate worship Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Engkau. Dan segala kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat malam hari ini kami mau berdoa buat setiap pemuda yang ada Tuhan. Baik kami yang melayani saat ini Tuhan, ataupun teman-teman kami yang sedang online di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya ada berkat yang daripada Tuhan yang akan menyertai. Ada perkenanan-perkenanan Allah yang akan kami lihat sepanjang tahun ini di setiap pemuda yang ada. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada Engkau. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami GPDI Barito Tuhan. Tempat di mana kami bertumbuh. Tempat di mana Tuhan kami makan firman daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan gereja ini Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati Oma Gembala kami, berkati seluruh sidang jemaat yang ada, wadah-wadah yang ada Tuhan. Terus bertumbuh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Menjadi gereja yang menuju kepada gereja yang sempurna di hadapan Engkau. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, syafaat kami naikkan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami walaupun dalam situasi pandemi saat ini Tuhan, mau bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Semakin banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Semakin banyak jiwa mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin banyak orang Tuhan yang mau mendapatkan kehidupan yang kekal. Ampuni dosa bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa yang terbaik Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan di atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur Tuhan buat intimate worship malam hari ini. Kami mau tutup Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan sertai intimate worship berikutnya Tuhan. Biarlah menjadi tempat di mana kami intim dengan Engkau, menjalin Tuhan hubungan kami dengan Engkau jauh lebih dalam Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. God bless you Barito Youth, haleluya.